Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan hadir walaupun terkendala karena anak-anaknya sedang libur mengaji dulu ya. Ya, Ustazah. Baiklah Ustazah. Jadi sekarang nggak apa-apa seadanya orang aja ya. Jadi mengambil yang habis melaksanakan sholat maghrib. Jadi Mbak di sini. Jadi di sini saya sebenarnya ini adalah minggu ketiga Mbak. Saya tuh udah dari minggu kemarinnya lagi sudah melaksanakan saya tuh sedang melaksanakan PPL dakwah, praktek dakwah gitu yang terjun langsung. Nah kemarin madunya masih ada anak-anak, mungkin sekarang sedang terkendala. Jadi sekarang saya akan menyampaikan materi dakwah yang ketiga, yaitu tema dakwahnya sendiri yaitu tentang keutamaan sholat 5 waktu dan kewajiban untuk belajar mengaji. Jadi pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah wajib sekali karena kita diturunkan ke dunia itu untuk melaksanakan ibadah, dan ibadah yang Allah perintahkan itu adalah sholat. Nah, maka kita sebagai umat muslim dan muslimah sangat wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu karena kembali lagi ke yang saya bilang bahwa sholat adalah tiang agama. Maka kita sejak di usia yang sudah balik kita mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Nah, ibadahnya kita itu apa? Sholat. Makanya Mbak sehari sholat kadang ada yang kelewat nggak? Sebelum waktu ya saya berusaha untuk menjalankan kewajibannya, tapi kadang kalau subuh sih suka kesiangan Ustazah. Nah, saya suka ngerasa berdosa banget itu kalau kesiangan, paling di kodo gak kedengeran Ustazah, setan mengganggu. iya, tidak apa-apa. Namanya juga manusia ya kan. Kalau orang yang sedang tertidur itu konon katanya tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat. Waktu itu guru ngaji saya pernah berkata, tapi kalau waktunya udah waktu sholat gimana Ustazah, kan emang udah waktunya sholat. Tapi kalau ini mah ya Ustazah, misalkan nih kalau kedengeran subuh, nah itu kita udah harus wajib tuh karena kalau nggak kedengeran, iya, kalau benar-benar tidak sadar. Iya, misalkan dari jam 4 sampai jam setengah 6 nggak kedengeran suara tuh Ustazah, tuh boleh langsung dikodo niatnya. Tapi kalau misalkan nggak kenal sama sekali, iya dikodo maksudnya. Kalau misalkan kedengaran tapi nggak sholat mah itu mah karena dihajat. Iya Ustazah. Oh, Iya. saya orang Sunda ya? Iya Mbak, saya tuh orang Sunda, merantau ke sini. Nah, lalu Mbak udah punya anak belum? Belum, saya masih ting-ting. Oh, oke. Berarti di sini saya mau memberikan sedikit gambaran bahwa pentingnya belajar mengaji ya Mbak, supaya kelak anak atau siapanya Mbak atau saudara atau siapapun atau Mbak sendiri bisa belajar mengaji lebih giat lagi atau ya seperti itu. Jadi bahwa belajar mengaji itu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam harus memahami dan mempelajari isi kitab sucinya, karena Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat muslim dan muslimah. Nah, di dalam Al-Quran itu kandungannya ada banyak sekali pelajaran.
mulai dari kisah nabi, mulai dari hukum apapun itulah ada di Al-Quran. Nah, kenapa sih kita harus belajar ngaji sejak dini? Karena apa ya, belajar ngaji dari kecil sama belajar ngaji di usia yang sudah terbilang tua gitu, maaf ya, itu tuh kalau anak masih kecil kan otaknya masih mudah menyerap ilmu ya. Kalau kita udah tua baru belajar mengaji, itu jadi kayak agak susah ya, walaupun tidak ada kata terlambat untuk belajar, namun ya seperti itu, ada resikonya. Lalu kemarin-kemarin juga saya sedang bersosialisasi dengan anak-anak supaya lebih giat lagi untuk mengaji, dan ya semoga ada apa ya, pikiran anak-anak terbuka untuk mau belajar mengaji serta mau lebih giat lagi belajar Al-Quran. Karena gimana ya, ketika kita sudah belajar Al-Quran dan kita tahu kandungan Al-Quran, kayak hidup kita tuh punya pedoman gitu. Meskipun gimana ya, memang Al-Quran adalah pedomannya umat muslim, namun jika kita mempelajarinya, kayak kita tuh benar-benar tahu banget gitu isi dari Al-Quran tuh apa aja. Nah, banyak sekali manfaatnya belajar Al-Quran. Selain itu, manfaat belajar Al-Quran, manfaat membaca Al-Quran itu adalah bisa menjadi self healing untuk orang-orang yang sedang merasakan gundah gulana seperti Dinda. Jadi membaca Al-Quran itu membuat hati menjadi tenang, adem, dan seperti apa ya, pokoknya adem lah gitu belajar Al-Quran tuh. Maka semua perintah yang Allah anjurkan kepada umatnya itu adalah semuanya adalah kebaikan untuk umatnya sendiri. Ketika kita setelah melaksanakan sholat juga pikiran jadi tenang, hati jadi adem, pokoknya semua gundah gulana seketika mereda lah kayak gitu. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih banyak ya Mbak sudah mau menjadi mantu saya. Mungkin di lain kesempatan bisa mengajak teman-temannya yang lain atau adik-adik yang biasa belajar mengaji, tidak apa-apa hadir untuk menjadi mantu saya. Kita sedikit sama-sama belajar gitu. Terima kasih ya. Kembali Ustazah, terima kasih atas ilmunya dan yang disampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.